Terima yang mulia. Kemudian Yesus dibawa masuk ke istana Pilatus, diantar oleh Hanas dan Kayafas. Hanas dan Kayafas sebenarnya merasa enggan untuk datang ke sana, tetapi mewujudkan impian untuk menyalibkan Yesus, mereka membuang harga diri mereka. Momen ini dianggap sebagai bentuk rekonsiliasi antara kaum imam agung dengan penguasa Romawi, walaupun persekongkolan yang tidak baik atau merugikan orang lain. Salibkan dia! 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 Yesus sudah di hadapan Pilatus. Kehadiran Yesus justru membuat Pilatus merasa gelisah. Hatinya dibawa-bawa. Pilatus keluar dan bertanya kepada orang-orang Yahudi, Apakah tuduhanmu pada orang ini? Jika dia bukan penjahat, kami tidak akan membawanya kepada Tuhan. Kenapa tidak kau tuduh dia menurut hukum Tauratmu? Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang. Hukuman mati, apa yang dilakukan orang ini hingga ia pantas dihukum mati? Dia telah melanggar hari Sabat kami, Tuhan. Dia juga telah menghasut rakyat, mengajarkan kebusukan, bahkan dia menyatakan bahwa ia adalah Mesias, Raja yang dijanjikan untuk orang Yahudi. mendengar hal itu, Pilatus menyuruh prajuritnya membawa Yesus menghadap dia untuk menanyakan banyak hal kepada Yesus. Apakah engkau raja orang Yahudi? Apakah pertanyaan ini datang dari dirimu sendiri? Atau kau menanya itu karena yang lain mengatakan bahwa itulah aku? Imam besar dan rakyatmu mengirimmu padaku. Mereka menginginkanku untuk menyalibkanmu. Apakah yang engkau sudah berbuat? Dan apakah engkau seorang raja? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, maka pengikutku rela melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi engkau adalah raja. Benar, saya raja. Untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suara. Apakah itu kebenaran? Mendengar jawaban Yesus, hati Pilatus bertambah gelisah. Ia berjalan mondar-mandir, sekedar menghilangkan rasa cemasnya. Ia tahu Yesus sungguh tidak bersalah, namun ia tidak berani mengambil keputusan untuk membebaskan Yesus. Ia ragu antara mempertahankan hubungan yang baik yang baru terjalin dengan para imam agung atau membebaskan Yesus. Ia membawa Yesus keluar ke hadapan orang-orang Yahudi agar merasa iba terhadap Yesus dan membebaskan dia dari hukuman mati. Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Salibkan
Tiap tahun aku melepaskan kembali seorang penjahat. Sekarang kita punya pembunuh yang terkenal jahat. Namanya Barabas. Siapa di antara kedua orang ini yang kamu kendaki untuk kubebaskan bagimu? Si pembunuh Barabas atau Yesus yang disebut Mesias? Bebaskan Barabas. Prajurit, bebaskan Barabas. Aku bebas! Aku telah bebas! Aku bebas! Aku telah bebas! Aku bebas! Aku telah bebas! Apa yang harus aku lakukan pada Yesus orang Nazaret? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Menyalibkan rajamu. Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Jika engkau membebaskannya, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Pilatus ragu. Kayafas datang dan menyampaikan kata-kata ini pada Pilatus. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Kalau begitu, aku menjatuhkan hukuman mati pada orang ini. Ambillah dan salibkanlah dia. Terima kasih Tuhan. Keputusanmu sangat tepat, karena sebaliknya orang ini dihukum mati. Keputusanmu telah menyelamatkan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Pilatus pun menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus atas desakan orang-orang Yahudi, kaum Farisi, dan para imam agung. Pilatus sendiri takut akan kehilangan jabatannya. Yesus menjadi tumbal dari ketidakadilan seorang penguasa yang dibelenggu oleh kepentingan pribadinya. Pilatus adalah sosok seorang penguasa yang pengecut dan tidak bertanggung jawab. Ia menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, tetapi ia sendiri tak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Prajurit, saya Salibkan dia! 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 Yesus,
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarlah kami untuk menjadi sabar bila mengalami ketidakadilan. Karena cinta-Mu, kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Setelah menjatuhkan hukuman mati, Pilatus menyuruh serdadu menyalibkan Yesus. Salam bagimu, hai Raja orang Yahudi. Yesus memanggul salib bukan karena dosanya, tetapi Dia hendak memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta hendak melawan segala bentuk diskriminasi dengan cinta. Dia hendak membudayakan hukum cinta kasih pada anak-anak Allah. Yesus memanggul segala kelemahan dan dosa kita, agar martabat yang tercemar dosa pulih kembali, agar kebebasan kita yang terbelenggu terlepas dan kita menjadi manusia merdeka. Salib adalah perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, perjuangan untuk menghapus segala bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme yang menimpa diri kita maupun sesama kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dengan rela Kau panggul salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa.